Ternyata pada saat itu Ari mendengar suara dari Ijal. "Pulang Ari, pulang, pulang Ari. Bilang sama Pak Ustadz, pulang Ari, pulang, jangan di sini, kabur." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa? Kota yang dimana? Biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semuanya. Lagi-lagi saya memberitahukan informasi penting, ya kan? Buat kalian yang nonton channel Yoske Official terus tiba-tiba kaget, "Lu Mas, uploadannya kok sekarang udah beda, nggak kayak seperti dulu. Kok ini ada iklan game online lah, apalah segala macem." Mulai tanggal 26 Juni 2025 kami sudah tidak lagi mengelola Yoske Official yang lama. Jadi kami sudah berpindah ke Yoske Official yang new. Nah, ini dia channelnya. Nah, jadi ada sebuah kiriman cerita. Ini mengisahkan ada seorang anak yatim piatu. Ia ini dititipkan ke salah satu pondok pesantren, sekaligus di situ yayasan panti asuhan. Anak tersebut memiliki kelebihan indera keenam. Dari sekian banyak anak yang diadopsi oleh seseorang yang memang kadang-kadang ini nggak ada keturunan atau apa, ini pengen punya anak, entah kenapa Pak Ustadz pemilik pondok enggan membiarkan anak tersebut diadopsi oleh orang lain. Jadi bisa dikatakan Pak Ustadz ini ikhlas untuk anak-anak yang lain. Tapi buat anak yang satu itu, Pak Ustadz kayak nggak tega. Ada sesuatu hal yang memang, wah ini jangan sampai sembarangan kalau nanti ada orang yang mau ngadopsi. Pada suatu ketika, pondok pesantren tersebut yang sekaligus ini panti asuhan mengalami krisis ekonomi dan menuanya Pak Ustadz pun akhirnya merelakan jika anak tersebut boleh diadopsi. Itu pun Pak Ustadz harus percaya dengan siapa yang akan mengadopsi anak tersebut. Ternyata benar, ketemulah ada seseorang yang mau mengadopsi anak tersebut. Anak yang mempunyai indera keenam, yang mempunyai kelebihan istimewa. Namun ternyata berjalannya waktu, anak tersebut yang sudah diadopsi tiba-tiba kini kembali lagi ke pondok pesantren itu, ke panti asuhan itu. Anak tersebut berhasil membongkar sebuah praktik pesugihan. Lah, kok ngeri nih ceritanya? Kalian penasaran seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko semua sudah disamarkan untuk keamanan bersama. Toko di sini kita sebut saja namanya Ari. Dari kecil Ari ini sudah dititipkan di panti asuhan sekaligus pondok pesantren yang dikelola oleh Pak Ustadz Harun. Ini kejadian, ini bisa dikatakan ini tempo zaman dulu, tahun 90 2000-an. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu sejak Ari dititipkan di situ, Pak Harun melihat Ari ini lain daripada yang lain. Ari ini peka terhadap hal-hal gaib. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, tiba-tiba setelah udah ngaji atau apa segala macam, ini ngomong sama teman-temannya, tahu nggak? Besok pagi ada anak baru loh yang gabung sama kita. Namanya ini nih. Terus-menerus seperti itu, yang membuat teman-teman yang lain ini merasa terganggu. Ari ini gimana sih? Sok-sokan tahu kayak ginilah. Pak Ustadz Harun ini ternyata memperhatikan, ini anak ini ngomong apa sih? Dan ternyata emang benar. Keesokan hari, ini ada seseorang yang menitipkan anak. Dan namanya ini pas yang disebut oleh Ari. Sering sekali terjadi seperti itu. Pak Harun pun akhirnya ada perhatian khusus terhadap si Ari. Bahkan, Ari ini cenderung lebih cepat bosan. Ketika disuruh ngaji atau apa, lebih cepat bosan. Bahkan kayak dia ini sebenarnya nggak mau. Anehnya di situ. Tapi Pak Ustadz melarang para guru-guru yang ada di situ untuk memarahin si Ari. Jangan terlalu dimarahi, nanti dia nggak betah. Biarkan saja. Justru malah dia nanti yang akan mengangkat pondok kita, tempat panti asuhan kita ini. Walaupun tempat panti asuhan kita ini bisa dikatakan kecil, tapi dia nanti akan membangun panti asuhan menjadi lebih besar lagi.
Pak Ustadz ini ada kepercayaan hal itu. Memang di panti tersebut Pak Ustadz Harun ini seperti memberi sebuah prosedur. Jadi buat anak yang belum berusia lebih dari 10 tahun, ini tidak boleh diadopsi. Lah kok bisa mas? Ada apa ini? Persyaratan apa? Menurut Pak Ustadz, ini harus khatam Quran dulu, pinter ngaji dulu. Biar di kemudian hari ketika diadopsi, anak tersebut ini bisa ngaji di luaran sana, bisa menjaga diri, attitude dan lain-lain. Itulah prosedur dari Pak Ustadz Harun. Saat itu, Ari ini murung. Murungnya kenapa? Para sahabatnya ini satu persatu sudah diadopsi sama orang yang memang membutuhkan gitu, yang pengen punya anak atau apa, sudah diadopsi. Ari ngerasa sepi banget, nggak seperti dulu. Pak Ustadz pun mendekat ke Ari. Sabar, kamu ini malah dikirim Tuhan loh untuk jagain pondok pesantren ini. Pak Ustadz kan juga sudah tua, sudah sepuh. Memang Pak Ustadz Harun sudah sepuh, usianya bahkan sudah 80 tahun. Akan tetapi Pak Ustadz Harun, dia ini rajin berolahraga. Nggak mau dia ini sakit-sakitan atau apa. Jadi dia terus bergerak. Pak Harun ini memberi semangat Ari. Menurut Ari, kenapa sih aku sering pengen seperti teman-temanku yang katanya di luaran sana sudah pada bahagia, tapi kok aku malah di sini seperti ini. Ternyata penjelasan dari Pak Ustadz Harun ini menginginkan kamu menjaga pondok pesantren ini. Padahal Ari ini sudah 13 tahun. Harusnya ketika ada seorang yang pengen ngambil Ari atau apa, ya udah diikhlaskan. Tapi berkali-kali Pak Ustadz Harun selalu mengatakan kepada orang yang mau ngadopsi, yang itu. Kalau yang itu jangan ya. Yang ditunjuk adalah Ari. Jangan. Pak Ustadz mengatakan pada Ari, Bapak itu bukan berarti tidak memperbolehkan kamu ini berada di dunia luar, Le. Tapi Bapak menginginkan ada seseorang yang memang benar-benar tanggung jawab ketika mengadopsi kamu. Dan itu harus orang yang Bapak percaya. Minimal beliau ini sanggup membiayai di kemudian hari panti ini agar tetap berjalan. Pak Ustadz pun menjelaskan kepada Ari, Bapak itu pengen nanti yang mengadopsi kamu itu orang yang tanggung jawab, bukan orang yang sembarangan. Harus orang yang benar-benar menyayangi kamu dan peduli dengan pondok pesantren ini, peduli dengan yayasan ini. Jangan sampai ini kamu salah tangan. Bapak nggak mau. Pak Ustadz pun mengatakan hal seperti itu. Tak hanya itu, juga menjelaskan mengenai Pak Ustadz ini juga harus waspada terhadap orang-orang yang memang menyalahgunakan akan mengadopsi anak. Entah kenapa pada saat itu Ari hanya mengangguk-angguk saja. Ari, justru Bapak berterima kasih loh. Apapun yang kamu rasakan di mimpi kamu, terus kamu cerita ke Bapak, besok paginya terjadi, ini Bapak berterima kasih loh. Walaupun di sini Bapak ini pemilik pondok, pemilik panti asuhan ini sudah sepuh seusia ini, tapi Bapak tidak dikaruniai keistimewaan seperti kamu, Le. Iya Pak. Berjalannya waktu, Ari ini sering melihat ketika ada anak ini yang mau diadopsi. Akan tetapi ada beberapa kejanggalan. Entah kenapa Ari sering ngomong sama Pak Ustadz, Pak, Dek Fitri jangan Pak, orang Dek Fitri lagi betah di sini kok. Padahal Ari ini gak pernah ngobrol sama yang namanya Fitri. Pak Ustadz mengatakan kepada Fitri, dan ternyata benar, Fitri masih betah di situ. Pak Ustadz ini menanyakan kepada para pengurus, sebelum menyerahkan kepada orang yang mau ngadopsi, alangkah baiknya diajak ngomong dulu anaknya, ke depan bagaimana, masih betah di sini atau enggak, bla bla bla, seperti itu. Ini berkat Ari. Ari juga tahu, Pak Ustadz sepertinya teman Ari dia bakalan dijadikan bahan yang nggak tahu ya, kayak disiksa, kayak dia nggak boleh ngomong gitu. Iya, tapi Ari merasakan hal yang seperti itu. Bahkan Ari ini ngerasain hal yang aneh ketika beberapa teman Ari ini muncul di mimpi Ari, sedangkan mereka ini udah nggak di sini. Ari nggak boleh ngomong gitu, ya. Nah, kok bisa seistimewa ini Ari diperlakukan? Bahkan ini hanya Ari yang tidak bisa ditekan, tidak diperbolehkan kayak disuruh-suruh terlalu keras. Karena apa? Ari adalah cucu dari sahabatnya Pak Ustadz Harun. Bapak ibunya Ari ini pun sudah meninggal. Hingga pada akhirnya Ari diserahkan ke panti asuhan. Dan di situ memang Pak Ustadz Harun sendiri yang menjemput Ari pada saat itu.
ngomong sama keluarga yang ditinggalkan. Pada saat itu, krisis moneter. Kondisi memang benar-benar Indonesia melemah perekonomian. Dari segi manapun, harga-harga mulai melonjak. Benar-benar Pak Ustadz ini kebingungan pada saat itu. Pada suatu hari, ada seorang juragan, Pak Bos gitu kan. Kita sebut saja namanya Pak Koco. Pak Koco. Usianya Pak Koco ini 50 tahun. Pak Koco datang ke situ berkat rekomendasi dari seorang sahabat gitu. Nah, sahabat ini kenal dengan Pak Ustadz Harun. Saat itu Pak Ustadz Harun ini ragu. Bapak mau nyari anak, Pak? Iya, saya belum punya anak dengan istri saya. Dan saya mencoba untuk datang ke sini atas kabar dari sahabat saya. Yakin, Pak? Bapak pengen yang seperti apa? Perempuan? Laki-laki? Disinilah Pak Koco pun langsung memilih Ari. Yang itu, Pak. Boleh saya kenal anak itu, Pak? Sebentar. Pak Koco ini kok bisa tahu gini sahabat saya yang mana yo? Maaf yo. Nah, Pak Ustadz Harun pun kan kembali menanyakan, sahabat saya yang mana? Saya sudah mulai menua. Diceritakan sama Pak Koco. Sahabat sampean yang namanya ini. Oh iya. Saya tahu. Tapi saya sudah tidak pernah jumpa. Masih sehat beliau? Masih, Pak. Nah, saya hanya dikasih tahu di tempat ini, Pak. Saya bisa memilih anak-anak yang taat beribadah, yang bisa menuntun. Itu, Pak. Sebentar. Saya ngomong dulu sama Ari. Biasanya langsung didampingi pengurus gitu. Saat itu memang selain Ari, anak-anak yang di situ rata-rata belum 10 tahun. Sedangkan itu peraturan dari Pak Ustadz sendiri. Jangan sampai kalau belum 10 tahun ini sudah diadopsi orang. Jangan. Nanti agamanya nggak kuat menurut Pak Ustadz seperti itu. Ari dirayu. Entah kenapa. Pada saat Ari melihat Pak Koco, Ari ini nggak mau. Ayo Le. Ada yang mau menyekolahkan Ari. Ada yang pengen hidup sama Ari. Orangnya baik ini. Ari seperti nggak mau. Nah, saat itu juga akhirnya pengurus pun ini merayu Ari dan tetap tidak mempan. Pak Ustadz akhirnya menjelaskan ke Pak Koco. Maaf ya Pak, nanti coba tak rayu dulu. Iya Pak. Pak Koco pulang lagi. Pak Ustadz pun mengatakan bahwa nanti coba tak bujuk. Siapa tahu nanti akhirnya mau. Di sini Ari sama sekali tidak mau diadopsi. Berjalannya waktu, Pak Koco datang merayu tetap saja tak bisa. Hingga pada akhirnya yang sudah genap 10 tahun barulah Pak Koco pun mengadopsi anak tersebut yang selain Ari. Singkat cerita, tibalah usia Ari, kini sudah 15 tahun. Banyak orang yang sudah mengadopsi sahabat-sahabat Ari yang lain juga gitu kan. Pada suatu hari Pak Koco ini datang lagi bersama istrinya. Ketemulah sama pengurus, begitu juga dengan Pak Ustadz Harun. Pak, gimana kabarnya? Nah, tanya-tanya ngobrol-ngobrol, terus Pak Ustadz juga menanyakan, anak-anak yang ada di sana, kabarnya gimana? Pak Koco mengatakan, semua sudah saya sekolahkan, mereka bahagia hidup bersama kami. Nah, kami ini masih menginginkan lagi Pak, karena kami senang kalau di rumah itu banyak anak-anak. Oh, begitu toh. Saya juga terima kasih atas bantuannya Pak Koco. Kadang-kadang kan nyuruh siapa gitu ya, ada orang kesini ngasih apa-apa gitu. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini kan tanda terima kasih saya saja Pak. Saya pengen panti asuhan ini tetap berjalan. Iya terima kasih. Pengurus juga mengucapkan terima kasih. Jadi selama Pak Koco membujuk Ari yang dulu ini nggak kena-kena gitu kan, nggak dapat si Ari, Pak Koco tetap membantu. Pada hari itu juga istrinya Pak Koco melihat Ari juga tertarik. Pak itu, Pak Koco juga mengiyakan. Iya Bapak juga pengen anak itu. Nah pada saat itu pasca krisis moneter masih belum membaik perekonomian, masih belum stabil juga. Ari juga berkali-kali melihat jika teman-temannya kadang-kadang lapar, kadang-kadang apa. Ari merasa kasihan. Disitulah baru Ari mau mengiyakan. Ya udah Pak Ustadz, Ari mau. Di usia Ari yang 15 tahun, yang biasanya ini 10 tahun diambil, 10 tahun. Ini Ari sampai 15 tahun baru mengiyakan tawaran diadopsi Pak Koco. Ari ikutlah Pak Koco. Pak Koco seneng banget. Entah kenapa raut wajah Ari seperti tidak bahagia. Kurang lebih 3 bulan sudah Ari berada di tempatnya Pak Koco. Akan tetapi pas 3 bulan itu tadi Pak Koco kenapa datang lagi nih? Datang dan mengatakan, Mbak,
ada yang bisa diadopsi lagi nggak Mbak? Saya soalnya seperti ini. Loh, bukannya kemarin Ari ini sudah diadopsi Bapak, Pak? Masa iya? Baru 3 bulan langsung ngadopsi lagi, Pak? Kebetulan di panti asuhan ini kalau lagi ada pengajian atau apa, ya mereka harus khatam dulu, Pak. Jadi nggak bisa kapan waktu, itu nggak bisa, Pak. Nanti kita janjian. Oh gitu. Ya saya sebenarnya ada yang mau saya tanyakan. Tanya kenapa ya, Pak? Kalau boleh tahu, terus Ari kenapa ya? Bikin gaduh, rusuh atau apa? Iya enggak sih. Yang pertama saya memang mau nyari lagi. Yang kedua, saya ngerasa bersalah. Bersalah gimana, Pak? Jadi kan Mbak kan tadi bilang, kalau Ari ikut saya, kok tiba-tiba mau ngadopsi lagi. Saya tuh udah percaya sama adik saya. Katanya adik saya ini bakalan nyekolahin Ari sesuai apa yang saya katakan. Karena saya nggak mau kalau Ari ini tidak diurus. Adik saya ini sama, Mbak, pengen mengadopsi Ari. Nah, di tempat saya ini rata-rata anak-anak yang ikut saya ini udah pada sukses. Saya bilang ke adik saya, jangan sampai sia-siakan si Ari. Dirawat yang benar. Saya bilang seperti itu, Mbak, ke saudara saya itu. Saya kaget. Yang pertama saya memang berniat untuk mengadopsi lagi. Dan kekagetan saya ini, saudara saya mengatakan jika Ari kabur dari rumah. Maka dari itu, apakah Ari kembali lagi ke pondok pesantren ini? Atau gimana, Mbak? Saya ini terus terang kebingungan. Karena saudara saya tanyain, ini hanya bisa nangis saja. Tepat sekali, Pak. Apa yang Bapak katakan, itu benar adanya. Ari sudah kembali lagi ke sini. Ari? Pengurusnya tiba-tiba mengatakan seperti itu. Yang awalnya tadi seolah-olah mengatakan, loh bukannya Bapak ikut Ari, bla 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 gitu kan. Ternyata Ari sudah ada di situ. Kembali lagi ke pondok pesantren itu. Tempat panti asuhan itu. Ari, nah sekaligus Pak, Bapak mengakhiri perjalanan sesat Bapak. Pengurus tiba-tiba mengatakan seperti itu. Dan tak lama kemudian ternyata di situ sudah ada anggota. Dan langsung menangkap Pak Koco, angkat tangan. Wah, ada apa ini? Sedangkan Pak Koco ini terkenal orang baik. Kenapa Ari bisa ke situ? Dia mengatakan bahwa Ari ini sempat ikut saudaranya. Setelah itu Ari kabur. Apakah dia mengarang cerita urutannya seperti itu? Sebenarnya ada apa? Kenapa Ari ini bisa kembali lagi? Saat itu seluruh anggota ini langsung menangkap Pak Koco dan beberapa karyawan Pak Koco yang ada di situ. Ada apa ini? Kita tarik mundur. Sebenarnya apa yang terjadi? Dan misterinya nih di mana, Mas? Di sinilah misterinya. Ari merasakan kejanggalan sejak pertama kali di rumahnya Pak Koco. Kenapa Ari selalu disuruh untuk memejamkan mata? Jadi sering ditutup kalau perjalanan jauh atau apa, sering ditutup. Ari kayak nggak betah kan? Seolah disuruh tidur, dipaksa tidur. Setiap diajak naik mobil. Ari ini sampai nggak ngerti ini maksudnya apa. Tapi aku kayak ngerasa ada aneh di sini. Sesampainya di rumahnya Pak Koco, Ari sama sekali tidak melihat anak-anak yang seumuran Ari atau bahkan mungkin di atas Ari yang sudah lebih dulu tinggal di situ. Katanya Pak Koco ini orang yang sering menampung anak-anak. Tapi kenapa di sini nggak ada anak satupun? Janggalnya lagi, Ari melihat ada beberapa baju-baju anak-anak kecil. Lah, kok di lemari ini ada baju-baju anak kecil? Terus mereka ini di mana? Ari yang usianya sudah 15 tahun, dia sudah bisa berpikir, nalar, ini logisnya ini seperti apa, sudah mulai tahu gitu kan. Ari tanya sama salah satu tukang sapunya di tempatnya Pak Koco. Sebut saja namanya Pak Kirman. Pak, kalau boleh tahu, anak-anak yang diadopsi sama Pak Koco pada di mana ya, Pak? Sebentar ya, saya lagi sibuk. Saya mau ngurus pekerjaan saya dulu. Nanti tanya sama om-om itu aja. Tak lama kemudian memang benar, ada beberapa karyawan yang datang ke situ. Apakah mereka ini dulunya dari panti asuhan ya? Tapi kok aku nggak pernah lihat orang-orang ini dulu sebagai kakak kelasku atau apa. Tapi apa iya ya? Ari tambah curiga. Entah kenapa, Pak Koco justru malah ketika ke situ, dia ini sama seseorang yang misterius. Bahkan tidak pernah menyapa Ari. Ari kan bingung. Dia dibebaskan akan tetapi tidak boleh keluar dari area rumahnya Pak Koco. Ketika Ari pengen apa atau apa selalu dijagain. Udah Ari sana aja main ya, Ari main aja ya, main aja. Penasaran Ari. Setiap malam menjelang tidur,
Ini hanya ada karyawannya Pak Koco datang ke situ, menanyakan udah makan belum. Kalau udah langsung tidur, nggak usah kemana-mana, nggak usah mikirin yang macem-macem, langsung tidur. Dan kalau di sini, kalau nggak pengen sholat nggak apa-apa. Dah, nggak ngaji juga nggak apa-apa. Dah, pokoknya sesuka kamu aja. Ada game, kamu bisa main game, ya. Dah, Om di luar. Awas loh, kalau tidur harus tidur. Jangan sampai nanti kamu main sampai lama. Pokoknya boleh main tapi setelah itu langsung tidur. Paham kamu? Iya Om, kayak tertekan. Dan pada malam harinya, Ari dimimpikan. Nah ini nih, Ari berdoa minta petunjuk lewat mimpi. Tuhan memberitahu, Ari ini seperti berjalan mengikuti lorong yang sangat panjang sekali dan itu gelap. Sesekali ada cahaya, habis itu hilang redup. Sesekali ada cahaya, habis itu redup. Nah sepanjang lorong itu, semakin Ari ini berjalan jauh, semakin jelas pula apa yang Ari lihat dan rasakan. Yang awalnya hanya cahaya, kini akhirnya membentuk sebuah tangan. Tangan-tangan tersebut seolah mau meraih Ari. Dan ketika Ari menggapai tangan itu nggak kena. Kok banyak tangan anak-anak kecil? Terus menerus. Dan Ari melihat ada satu tangan, maaf ya. Jadi ada yang jarinya ini memang dia ini dempet. Antara dua jari, jari kelingking dan jari manis ini berhimpitan. Ini memang bawaan dari bayi. Pada saat Ari melihat tangan-tangan itu, Ari melihat salah satu tangan itu. Ya ampun, ini jari seperti yang aku kenal. Apa jangan-jangan jari dari... Nah, Ari itu punya sahabat yang sudah diadopsi juga. Tapi bukan Pak Koco kok yang ngadopsi. Siapa ya? Apa itu Ijal? Jadi Ari mengingat sahabatnya yang sudah diadopsi orang. Namanya kita sebut saja Ijal. Ternyata pada saat itu Ari mendengar suara dari Ijal. Pulang Ari, pulang Ari. Bilang sama Pak Ustadz, pulang Ari, pulang jangan di sini, kabur. Pulang Ari, pulang Ari. Bilang sama Pak Ustadz, pulang Ari, pulang jangan di sini, kabur. Nah, tak hanya itu. Setelah suara Ijal terdengar dengan jelas, disusul suara-suara anak-anak yang lainnya. Mereka berteriak minta tolong. Ari pun terbangun. Saat itu Ari sedang main Nintendo. Dia ini ketiduran. Aku ketiduran. Dan itu suara Ijal. Dan ada beberapa anak-anak. Mereka ini di mana? Dan mereka ini kenapa? Malam selanjutnya pada saat itu, Ari masih mencari tahu apa sih sebenarnya dan tolong beri petunjuk lagi. Ini mimpi lagi. Di mimpinya Ari melihat ada seorang perempuan, anak kecil, dia ini adanya ini di pojokan kamar. Matanya ini menghitam. Dan yang lebih parahnya lagi, lehernya ini panjang dan bengkok. Ari ketakutan. Ari mau mengatakan siapa kamu. Anak perempuan tadi hanya menangis dan menunjuk ke suatu tempat tanpa mengatakan apapun. Ari terbangun lagi. Ya ampun, ini tempat apa? Tapi nggak tahu kenapa. Ini mungkin yang namanya indigo ya, atau mungkin anak yang punya kelebihan, keistimewaan yang diberi Tuhan. Jadi dia kayak tahu solusinya. Ari ini harusnya kan tanya kan, kalau wajarnya anak tanya ke yang penjaga di situ. Ini tempat apa atau apa gitu kan, tanya. Om, aku pengen pulang, aku nggak betah di sini atau di sini nggak? Ari seperti diarahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk selanjutnya. Dan lebih kagetnya lagi, ada beberapa orang-orang yang tiba-tiba datang siang-siang gitu kan. Mereka ngobrol-ngobrol. Ari pernah melihat orang-orang itu pernah mendatangi tempat panti asuhan di mana Ari tinggal di situ. Nah, orang-orang itu kan yang pernah datang ke tempat panti asuhan. Bapak yang itu kenapa bersahabat dengan Pak Koco? Ada apa ini? Ari menunggu petunjuk-petunjuk selanjutnya. Kok aneh ya? Kenapa aku di sini nggak boleh sholat atau apa? Wah, Ari tetap sholat, minta petunjuk dan ternyata benar.
pada saat Ari berdoa, ini dalam kondisi Ari berdoa ya, tidak tertidur. Jadi Ari seperti dibawa ke alam hitam itu lagi. Hitamnya ini pekat. Nah, lorong itu panjang dan dari kejauhan Ari melihat beberapa anak-anak, mereka ini sedang berebut makan. Akan tetapi yang diperebutkan justru malah rambut yang berada di piring. Mereka ini saking kayak kelaparan. Yang membuat Ari ini gak habis pikir kenapa rambut dimakan. Itu bukan mie. Mereka ini kayak terpaksa makan itu. Mereka pun berebut saking laparnya. Mereka itu seperti tersiksa dan banyak luka-luka yang ada di tubuh bocah-bocah itu. Dan Ari mengingat-ingat, siapa ya ini, siapa ya itu, siapa itu. Kok gak ketemu? Aku gak ada yang kenal yang ini. Di malam selanjutnya, Ari yang sedang tertidur pulas. Ari juga bingung. Tempat apa ini? Setiap aku makan, aku ini gak ngerasain ini bukan makanan seperti biasa. Seperti ada sesuatu yang dicampurkan di situ. Akan tetapi, mau gak mau aku harus makan. Dan Ari berdoa terus. Dan setiap dikasih air atau apa segala macam, Ari selalu membuangnya dan mengganti dengan air yang baru. Jangan sampai aku kenapa-napa. Dulu pernah melihat Pak Ustadz ini ceramah atau apa segala macam. Ketika kita sakit atau apa, berdoa, minta sama Tuhan. Mudah-mudahan air ini bisa menyembuhkan kita atau apa segala macam. Ari, ini sama. Ketika ia tidak percaya dengan apa yang disuguhkan sama karyawannya Pak Koco, ia membuang dan menggantinya. Selalu seperti itu. Malam selanjutnya ini, Ari dimimpikan lagi nih. Jadi pada saat Ari tidur, ini seperti Ari ini didorong-dorong menggunakan kaki dari bawah ranjangnya. Kayak ada nendang-nendang. Yang membuat Ari ini tidur seperti terganggu gitu kan. Nah pada saat itu juga, Ari terbangun. Oh pasti ini, aku tadi mimpi kayak ditendang-tendang tapi emang bener. Aku ngerasain ini sampai aku kebangun kok. Baru berpikir seperti itu, tak lama kemudian kembali lagi. Ranjang ini seperti didorong lagi dari bawah. Dak, dak, dak. Ari langsung melihat ke arah bawah, ke arah kolong. Ari kaget. Ari benar-benar dengan jelas melihat Ijal, sahabatnya Ari, matanya ini menghitam. Ini seperti menunjuk. Sama persis arah yang ditunjukkan oleh gadis yang lehernya ini bengkok. Dan Ijal pada saat itu mengatakan, segera ke tempat Pak Ustadz, bilang Ari, lekas pulang. Ijal, Ari langsung ke bawah kolong. Saat itu juga Ijal hilang. Ya ampun, ini ada apa? Ternyata pada saat Ari melihat jam, ini sudah jam 1:30 dini hari. Entah kenapa Ari seperti diarahkan ke belakang rumah. Kenapa aku pengen ke belakang rumah? Saat Ari membuka pintu, ternyata beberapa karyawan yang menjaga rumah itu ini sedang tertidur di sofa. Ada juga karyawan-karyawan di situ yang memang habis mabuk. Mereka tertidur. Ari berjalan di depan mereka. Ya ampun, tempat apa kok seperti ini? Saat itu juga Ari kaget. Di meja makan ini kayak ada sesajen-sesajen yang ditutup. Lah, kemarin gak ada ini, semalam gak ada ini. Ari terus berjalan. Setelah sampai di belakang rumah, Ari melihat perkebunan tebu. Akan tetapi, di pandangan Ari, tebu itu semuanya gosong. Ini kenapa ya? Aku ini kenapa? Saat Ari mau menutup kembali pintu, tiba-tiba ini ada puluhan kepala anak-anak. Tiba-tiba langsung nongol di depan Ari. Tolong. Ari kaget. Ada yang gak bener nih. Ari langsung bergegas masuk ke kamar. Takutnya para penjaganya Pak Koco ini terbangun. Ari lekas masuk kamar. Ya ampun, ini ada yang gak beres. Aku takut. Apa yang harus aku lakukan? Tuhan tolong Tuhan beri petunjuk lagi. Singkat cerita, berjalannya waktu di mana saat itu kejanggalan-kejanggalan telah dikumpulkan sama Ari. Ini ada yang gak beres. Dan aku tidak menemukan kebahagiaan di sini. Pada suatu ketika, Ari pun akhirnya berhasil menguping obrolan dari Pak Koco dan salah satu yang menurut Ari ini dukun. Pak Koco ini tenang aja udah. Kalau anak ini berhasil menjadi tumbal, maka seluruh bisnis Pak Koco lancar. Mau bangsa, perekonomian hancur lah apalah, mau krismon lah apa. Tenang, saya sudah menjaminnya. Dan ini anak tepat sekali untuk ditumbalkan. Walaupun sepertinya agak sulit kita. Tapi saya yakin Pak Koco tinggal beres saja.
Nanti anak ini sore hari akan kita bawa ke suatu tempat seperti rencana kita. Ya udah Mbah, pokoknya diurus Mbah. Disinilah Ari, iya tahu. Aku mau ditumbalkan, berarti benar. Semua anak-anak yang ada di sini, mereka ini pasti sudah ditumbalkan. Tapi aku nggak tahu mereka ini masih hidup apa enggak. Pada saat itu ternyata memang benar. Tak lama kemudian ini masuklah Mbah Dukun ke kamarnya si Ari. Nah Ari, iya Pak D. Pak D, ini ada air. Biar nanti Ari ini tumbuh besar, pintar, dan membahagiakan semua yang ada di sekitar Ari. Semua orang yang sayang sama Ari nanti bahagia. Coba nanti ini diminum ya. Awas dulu kalau nggak diminum. Boleh main, tapi ini diminum. Mbah Dukun pun keluar. Udah Pak Koco tenang aja. Nunggu dia tidur kok. Setelah dia tidur, kita eksekusi. Sorean lah paling. Pak Koco pergi duluan dan tak lama kemudian Ari di sini tahu kalau aku minum air ini, aku bisa nggak sadarkan diri. Ari pintar banget. Ari pun pura-pura minum ketika Mbah Dukun ini masuk ke kamarnya Ari. Nah gitu pintar. Habisin. Iya Pak D. Ya, diminum. Nah, tapi sebenarnya air itu sudah diganti oleh Ari. Nah Ari ini kan tahu tadi ada obrolan. Nanti setelah minum dia bakalan ketiduran. Ari pura-pura tidur. Sore harinya Ari ini langsung digendong, dibawa ke mobil. Ternyata di dalam mobil itu sudah ada beberapa orang. Dan Ari ini sembari ngintip-ngintip gitu ya. Ia tahu ini ada beberapa orang yang pernah datang ke panti. Oh jadi selama ini mereka seperti ini. Di sisi lain Ari ini deg-degan. Aku harus gimana? Ari ini kebingungan. Bagaimana cara keluar dari mobil tersebut dan bisa meloloskan diri. Di tengah perjalanan yang dimana ini sudah jauh dari tempatnya Pak Koco, ternyata mereka sempat mampir di pom bensin. Pada saat itu Ari pura-pura batuk. Bah, lah ini kok bangun? Loh, kok bisa bangun? Ari di mana? Ari belet pipis. Ari kebelet pipis. Wah, dia nggak sadar. Dia dalam nggak sadar, dia nggak ngerti. Ya udah, diantar. Siapa dari kalian? Ayo, ngantar dia pipis. Akhirnya di pom bensin tersebut, Ari pipis. Disitulah saat Ari pipis, ya, Ari pun masuk ke toilet. Ari berpikir, ini aku harus gimana? Ari ini nyari akal, ini gimana nih? Pada saat itu, dia naik ke atas, dia lompat dan pindah ke kamar toilet sebelah-sebelahnya. Setelah itu, Ari keluar. Nah, pas keluarnya, dia ngumpet nih. Ada seseorang yang memang di situ, dia ini rombongan. Ada beberapa orang tertutup oleh rombongan itu tadi. Setelah Ari berhasil jauh dari pom bensin, Ari lari. Dia lari ke jalan raya, dia ini minta pertolongan. Tanya sama tukang ojek, bilang, "Om, aku kayak gini, Om, tolong aku, Om, tolong. Aku mau gini, Om, tolong Om, aku dibawa ke tempat ini, Om, nanti berapapun Ari bakalan bayar, Om. Bapak Ari udah nungguin di sana." Tukang ojek tersebut awalnya ini bingung. Terus kamu ini tersesat gimana? Ayo Om, tolong Om, Ari dalam bahaya, Om, Ari dalam bahaya. Nah, diantarlah sama tukang ojek. Sesampainya di pondok, Ari langsung nangis dan memeluk beberapa pengurus yang ada di situ. "Pak, tolong Pak." Nah, kenapa Ari? Kenapa? Ada apa? Panik semua kan? Tak lama kemudian, Pak Ustadz Harun pun akhirnya dipanggil. Saat itu memang Pak Ustadz Harun dalam kondisi yang sedang sakit sebenarnya. Pak Harun ketika mendengar keterangan dari Ari kaget. Saat itu juga Pak Harun langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Polisi mengatakan, oke, kita jebak. Kita udah cari tahu tempatnya segala macam. Mereka bakalan nyari. Gimana caranya nanti kita usahakan ada tim kita yang mendekati mereka atau apa. Kita pancing agar mereka datang ke sini. Nggak usah repot-repot nangkap mereka. Karena mereka butuh anak ini. Dan ternyata emang bener pada saat mereka ke sana, langsunglah ditangkep. Flashback pun selesai. Itulah yang terjadi. Pada akhirnya terbongkarlah sudah. Ternyata emang benar. Ari ini justru kabur
bukan dari rumah saudaranya Pak Koco. Justru malah dari salah satu rumahnya Pak Koco. Pak Koco ini terkenal punya rumah ini banyak. Ada penjaganya, asisten rumah tangga lengkap. Ari berhasil kabur dari rumahnya Pak Koco dan langsung ke panti asuhan. Menceritakan apa sebenarnya yang Ari alami. Pak Ustadz yang pada saat itu sudah menua kaget mendengar itu. Akhirnya menghubungi polisi dan segera menangkap Pak Koco dan karyawannya. Rahasia bisnis pesugihan yang dimana dia mengambil tumbal ini di pondok pesantren dan panti asuhan. Dan ternyata di sini nggak cuma Koco, banyak sekali timnya ini. Semua ketangkep. Saat itu mereka pun dipertanyakan, para korban itu ada di mana? Kamu larikan kemana anak-anak itu? Ari pun kan diinterogasi. Ari mengatakan, di mimpi Ari, sepertinya mereka ini ada di kebun tebu di belakang rumah. Rumah itu memang adanya cuma Ari, tapi nggak tahu sebelum-sebelumnya. Polisi akhirnya setelah menggeledah semua rumah, aset-aset segala macam, mereka datang kembali untuk mengecek apa yang ada di belakang rumah. Dan ternyata emang bener, kebun tebu. Ini sama persis kayak cerita dulu ada yang namanya dukun AS. Korbannya ini ditaruh di pohon tebu, biar orang-orang nggak pada tahu. Ternyata emang bener. Setelah polisi melakukan olah TKP, ditemukan beberapa kuburan-kuburan para korban yang dimakamkan secara tidak layak. Dan anehnya, ada beberapa anggota tangan yang hilang. Mau nggak mau, mereka harus bertanggung jawab atas semua itu. Wah, parah. Ini udah jelas kan, yang di pondok ini kan rata-rata mereka ini nggak punya bapak ibu, anak yatim piatu. Malah seperti itu kan. Wah, ngeri nih. Azabnya, wow. Mereka akhirnya masuk dalam sel semua. Dan selama di dalam sel, menurut penuturan polisi, ini yang datang ke tempatnya Pak Ustadz Harun, mengatakan bahwa mereka ini sering dihantui tiap malamnya. Mereka ini gak tenang. Selain mereka ini di dalam penjara, hidup mereka pun ini dihantui oleh para korban. Dan cerita pun selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Buat teman-teman yang punya pengalaman misteri atau apa mau dibagikan, monggo silahkan dikirim per paragraf atau per kalimat seperti ini, oke? Atau kalian bisa kirim format video. Kalian kalau bingung untuk cerita atau apa, nggak kuat untuk ngetik, atau mungkin itu kenangan yang terlalu berat, cerita yang terlalu berat, bisa kalian kirim dalam bentuk video. Video kalian selfie, tapi kalau bisa videonya ini jangan berdiri ya kameranya. Jadi kalau bisa kamera landscape, kamera miring. Jadi yang seperti ini gitu, oke? Jangan yang berdiri. Kalian bisa ceritakan detail seperti apa, awalnya seperti apa, monggo. Nanti kami biar tahu, oh maksudnya kayak gini nih. Kadang-kadang kami juga kebingungan nih kalau ada ketikan yang memang ada singkatan atau apa, takutnya salah untuk pas dibawakan. Makanya kalau kirim video, monggo silakan. Kirimnya kemana sih? Kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Oke? Saya berdoa, mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notifikasi.